Hai teman-teman Tuto Stoik, jika ada satu pelajaran berharga yang bisa saya petik dari berbagai pengalaman, mulai dari ratusan interaksi, percakapan yang jujur, hingga perjalanan melewati hubungan yang berakhir dan berkembang, adalah bahwa wanita tidaklah serumit yang sering dipikirkan pria. Mereka bukanlah semacam teka-teki sulit yang harus dipecahkan, tetapi mereka juga bukan seperti halaman kosong yang bebas untuk diisi sesuka hati. Setiap wanita memiliki penjuru tertentu di dalam dirinya, titik-titik di mana lapisan pertahanan mulai terbuka. Titik-titik ini, ketika disentuh dengan cara yang tepat, baik secara emosional, psikologis maupun pada lapisan yang lebih dalam yaitu eksistensial, memungkinkan terciptanya sebuah koneksi mendalam. Sebuah hubungan yang tidak hanya bertahan dalam arus daya tarik sesaat, tetapi juga akan kokoh melalui waktu dan tantangan. Namun di sisi lain, segalanya bisa berantakan jika pendekatan dilakukan dengan cara yang keliru. Jika seseorang mengira bahwa kelembutan atau kerentanan seorang wanita adalah kelemahan yang dapat dimanfaatkan atau dijadikan alat kendali, maka harapan tersebut tak hanya gagal terwujud, tetapi bisa menghancurkan dirinya sendiri. Koneksi sejati tidak tergantung pada manipulasi atau dominasi. Ini adalah tentang bagaimana memahami dengan tulus dan penuh kesadaran bagaimana wanita berpikir, merasakan, dan merespons dunia di sekitar mereka. Ketika seorang pria mampu hadir dengan ketenangan jiwa, kemurnian niat, dan integritas yang utuh, dia tidak lagi menjadi seseorang yang haus akan pujian ataupun menyembunyikan diri di balik topeng misterius. Dia menjadi seseorang yang tahu dengan jelas pijakan dan batasannya. Pria yang memahami bahwa terkadang diam memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan serangkaian kata-kata kosong. Dengan sikap seperti itu, ia akan mengerti cara menghampiri 9 sisi tersembunyi dari jiwa seorang wanita, dengan kelembutan, kejujuran, tanpa trik licik atau manipulasi, dan tanpa kehilangan martabat ataupun harga dirinya. Inilah seni memahami perempuan, melalui keberanian untuk hadir sebagai diri sendiri, keinginan tulus untuk mengerti, serta kekuatan untuk menerima tanpa syarat. Perempuan itu memiliki kekuatan yang jauh melampaui apa yang terlihat di permukaan. Namun, kekuatan mereka tidak berasal dari sikap yang keras di luar, melainkan dari dalam, dari kedalaman emosi yang mereka rawat dengan hati-hati. Di balik ketegaran itu, ada sisi-sisi rapuh yang jarang mereka perlihatkan, sisi-sisi yang hanya muncul ketika mereka merasa benar-benar aman. Pada momen tersebut, pria sejati tidak hadir sebagai penyelamat, tetapi sebagai pendamping, seorang saksi yang tidak menghakimi. Salah satu kebutuhan mendalam seorang perempuan adalah perasaan dipahami tanpa harus menjelaskan segalanya. Dan ini tidak bisa diwujudkan hanya dengan mendengarkan saja. Kehadiranmu harus lebih dari sekedar fisik, kamu harus benar-benar hadir sepenuhnya. Ketika berbicara dengan mereka, tataplah mata mereka, bukan hanya memandangi layar ponsel. Saat mereka berbagi cerita, dengarkan bukan untuk merespons, tetapi untuk benar-benar memahami. Di saat-saat seperti itu, kamu bukan lagi hanya seorang pria, tetapi menjadi sebuah ruang, a space di mana mereka merasa cukup aman untuk melepas semua benteng yang selama ini mereka pertahankan. Namun, kehadiranmu tidak boleh palsu. Perempuan selalu tahu kapan kamu sungguh ada dan kapan kamu sekedar menunggu giliran bicara. Kamu tidak bisa berpura-pura peduli, karena koneksi emosional yang sesungguhnya tidak bergantung pada seberapa baik kamu bertindak seolah-olah peduli. Sebaliknya, itu tergantung pada seberapa sabar dan tenang kamu mampu menampung emosi mereka, tanpa rasa takut, tanpa tergesa-gesa mencoba memperbaiki segalanya, dan tanpa membuat semuanya tentang dirimu sendiri. Hal ini seringkali mengejutkan banyak pria. Mereka mengira perempuan selalu terpesona oleh hadiah mahal, kejutan besar, atau kelucuan belaka. Padahal, yang seringkali paling menyentuh hati mereka adalah ketulusan seorang pria untuk tetap hadir dalam diam dan ketenangan. Ketika seorang wanita menangis tanpa alasan yang jelas, seringkali mereka sendiri tidak tahu apa yang harus diungkapkan. Namun, di balik air mata itu, ada rasa sakit lama yang tersimpan rapi di dalam hati, yang mungkin sedang mereka sembunyikan, sambil mencari waktu untuk menyembuhkan luka itu dengan caranya sendiri. Bukan solusi instan yang mereka cari, melainkan kehadiran yang memahami,
bahwa di sisi rentan mereka tersimpan kekuatan yang seringkali tak terpikirkan. Kelemahan mereka bukanlah kelemahan seperti yang sering disalahartikan, tetapi cerminan dari kebutuhan tulus terhadap konsistensi dan keandalan. Wanita tidak mudah tersentuh oleh hal-hal besar atau yang bersifat sementara. Sebaliknya, yang menggetarkan hati mereka seringkali adalah kontinuitas, konsistensi yang membangun rasa aman. Bukan karena mereka tidak tangguh atau tidak mampu berdiri sendiri. Mereka bisa dan sering melakukannya. Namun tantangan terbesar adalah dunia yang jarang memberikan ruang bagi mereka untuk merasa benar-benar diperhatikan, apalagi dikelilingi oleh sosok yang bisa dijadikan sandaran tanpa syarat. Sayangnya banyak pria terjebak dalam pola perilaku yang hanya fokus pada kesan awal. Mereka begitu sibuk menunjukkan sisi terbaik diri mereka di permulaan sebuah hubungan, tetapi kemudian menghilang saat tidak mendapatkan respon seperti yang diinginkan. Atau sebaliknya, beberapa mulai menjadi terlalu mengontrol, memberi tuntutan berlebih, atau bahkan melakukan perbandingan yang tidak perlu. Namun sejatinya, wanita tidak menilai dari seberapa cepat seseorang bisa membuat mereka jatuh cinta. Bukan itu yang mereka cari. Mereka memperhatikan apakah seseorang cukup stabil untuk bertahan ketika kisah cinta itu menghadapi ujian waktu serta hari-hari sulit yang tidak selalu berjalan seperti harapan. Penting untuk dipahami bahwa wanita bukanlah sekadar objek untuk dikejar demi pemenuhan ego semata. Dalam banyak situasi, mereka berfungsi sebagai cermin yang memantulkan kondisi batin orang-orang yang mendekati mereka. Jika kamu datang kepada mereka dengan hati yang penuh rasa ketergantungan dan dorongan untuk dipenuhi kekosongannya, mereka akan segera merasakannya, dan keberadaanmu justru akan membuat mereka merasa lelah. Sebaliknya, jika kamu hadir membawa kelimpahan dalam dirimu, dengan perasaan cukup, keseimbangan emosi dan ketenangan hati tanpa tuntutan untuk dibalas, mereka sering merasakan seolah-olah menemukan tempat pulang. Benar adanya jika wanita memiliki sisi posesif, namun ini tidak boleh dilihat semata sebagai kelemahan dengan konotasi negatif. Sifat itu lebih merupakan manifestasi dari insting perlindungan dan rasa peduli yang mendalam. Ketika seorang wanita bertanya tentang keberadaanmu, ingin tahu dengan siapa kamu berbicara atau apa yang ada di pikiranmu, itu adalah bentuk perhatian tulus yang kadang tak terlihat. Sayangnya ada sebagian orang yang justru salah mengartikan perhatian ini, sehingga menuduhnya sebagai sikap klingi atau kurang percaya diri. Padahal sebenarnya, ini adalah salah satu momen paling penting di mana seorang wanita menunjukkan bahwa ia peduli dan memandangmu sebagai seseorang yang layak diperjuangkan. Disinilah kesunduhan hati mereka terlihat, bukan hanya soal cinta semata, tetapi tentang komitmen pada sebuah hubungan yang penuh arti dan bernilai tinggi. Namun, di sisi lain, jika kamu menjadi terlalu lembut, terlalu cepat untuk menyenangkan, atau bahkan terlalu mudah menyerahkan, otoritas dan pendirianmu akan diuji. Kamu mungkin dianggap sebagai pria yang dapat dengan mudah diarahkan atau dikendalikan. Dalam situasi seperti ini, perempuan terkadang akan menguji dirimu, bukan karena mereka ingin menyakitimu, tetapi lebih kepada keinginan untuk memahami siapa dirimu sebenarnya. Ujian ini bisa datang dalam berbagai bentuk, kata-kata pedas, sikap dingin, atau bahkan menciptakan jarak secara sengaja. Mereka ingin melihat seperti apa dirimu saat berada dalam tekanan atau menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasimu. Siapakah dirimu ketika kamu tidak dilayani dengan perhatian mereka? Seperti apa sosokmu di saat kamu merasa tidak disukai? Bagaimana dirimu ketika segala sesuatunya menjadi sulit, ketika bantuan tak datang, saat tidak ada kemudahan yang diberikan kepadamu? Jika di tengah situasi itu, kamu tetap bisa menjaga ketenangan, tidak terpancing untuk marah, tidak tunduk pada tekanan, dan tidak gegabah bertindak, maka kepemimpinanmu menjadi jelas. Itulah saat mereka akan menyadari bahwa kamu bukanlah pria yang terpaku pada suasana hati atau persepsi mereka. Kamu menjadi ibarat jangkar, pendukung yang kokoh dan konsisten. Jangkar inilah yang memiliki dualitas unik, sekaligus bisa dilihat sebagai kelemahan terbesarmu, namun juga daya tarik terdalam yang membuat perasaan mereka terpikat. Karena jauh di lubuk hati seorang wanita,
ada kerinduan akan figur pria yang mampu memberikan rasa kebebasan tanpa memaksakan kebergantungan. Mereka menginginkan seseorang yang bisa membuat mereka merasa aman dan bebas tanpa ketakutan akan ditinggalkan begitu saja. Inilah titik krusial di mana seorang pria sejati diuji, bukan pada saat dirinya sedang disayangi atau dimanja dengan perhatian penuh, tetapi justru ketika dirinya diabaikan tanpa penjelasan, disikapi dengan jarak tanpa alasan yang jelas, atau dibawa dalam situasi emosional yang menggantung tanpa kepastian. Pada momen seperti itu, banyak pria cenderung bereaksi secara impulsif. Ada yang menjadi panik dan mulai memohon perhatian kembali, sementara yang lain memilih untuk melampiaskan frustasi dengan balik menyerang. Padahal, inilah waktunya bagi dirimu untuk tetap teguh dan utuh pada prinsip yang kamu pegang. Tidak perlu menjadi lebih keras atau sebaliknya menjadi lebih lemah. Yang dibutuhkan adalah sikap yang tegas namun tetap tenang. Karena ujian yang diberikan bukanlah tentang seberapa besar kekuatan fisikmu atau penampilan luar dirimu, melainkan seberapa dalam kemampuan emosionalmu dalam tetap berdiri kokoh tanpa harus menunjukkan keputusasaan atau pembuktian berlebih. Mereka ingin tahu, bisakah kamu tetap hadir dalam ketenangan dan keyakinan meskipun tanpa harus memainkan drama atau melibatkan ego usang? Jika kamu berhasil menunjukkan hal itu, menjadi diri sendiri tanpa kehilangan harga diri meski dihadapkan pada ujian emosional, kamu akan mencapai suatu dimensi baru dalam hubunganmu. Sebuah wilayah di mana kepercayaan emosional sejati mulai tumbuh dan jarang bisa ditembus oleh pria lain. Di sanalah letak kedalaman cinta dan koneksi sejati berada. Seorang wanita melepaskan semua lapisan pertahanannya, menghapus segala atribut yang biasa mereka gunakan di hadapan dunia luar. Mereka berhenti sejenak dari menjadi perempuan cantik, kuat, atau logis, kembali menjadi manusia sepenuhnya. Sebuah jiwa yang hanya ingin dilihat dan dimengerti, bukan dihakimi atau dinilai. Dalam momen itu, kamu akan menyaksikan sesuatu yang jarang hadir di permukaan, ketulusan tanpa topeng atau sandiwara. Namun, mendekati titik tersebut bukanlah hal yang mudah. Hal itu hanya bisa dicapai jika kamu tidak memakai kelemahan mereka sebagai senjata untuk kepentinganmu. Kamu harus hadir bukan untuk memanfaatkan, tetapi untuk benar-benar memahami. Ada kenyataan tertentu tentang wanita yang sering terlewatkan oleh banyak pria karena mereka terlalu sibuk memperhatikan apa yang terlihat di luar. Padahal, wanita mudah terhubung secara emosional dengan pria yang tidak menghakimi atau menyalahkan mereka atas masa lalu yang pernah mereka jalani. Banyak pria mendambakan wanita baik, tetapi saat mereka mendengar cerita tentang trauma, kesalahan besar, hubungan yang pernah menyakitkan, atau perjalanan hidup yang gelap di balik senyum seorang perempuan, seringkali ada jarak yang tiba-tiba tercipta. Beberapa pria mungkin menarik diri, sementara lainnya secara diam-diam mulai merendahkan mereka. Namun sesungguhnya, wanita tidak mencari seseorang untuk menyelamatkan mereka. Mereka tidak butuh penyelamat. Mereka hanya ingin dihargai dan diyakinkan bahwa masa lalu mereka tidak mengurangi nilai diri mereka sebagai individu. Jika kamu mampu menjadi pria yang cukup matang untuk menerima masa lalu mereka, tanpa menjadikannya sebagai beban, maka kamu sudah berhasil menembus satu lapisan perasaan terdalam mereka. Lapisan ini bahkan sering tersembunyi jauh di dalam diri mereka sendiri, sesuatu yang terkadang bahkan belum mereka pahami sepenuhnya. Tapi ingatlah, ini bukan tentang menjadi pahlawan yang datang membawa penyelesaian. Ini lebih kepada menjadi seseorang yang tidak mudah goyah meski berhadapan dengan seseorang yang pernah remuk dalam perjalanan hidupnya. Pada saat itulah, kamu tidak hanya menjadi pasangan semata, tetapi juga menjadi tempat pulang bagi mereka. Sebuah ruang aman di mana mereka dapat sepenuhnya menjadi diri sendiri tanpa rasa takut. Namun, ada satu pelajaran penting yang perlu kamu selami. Kehadiran saja tidak selalu membuat hati seorang wanita tertarik. Wanita tidak mencari pria yang tersedia secara konstan karena ketakutan kehilangan. Ada tipe pria yang selalu ada dengan mudah, bersikap terlalu baik tanpa alasan jelas, selalu mengatakan ya, bukan karena ketulusan atau kekuatan batin, tetapi karena takut ditinggalkan. Wanita dapat merasakan ini. Padahal cinta sejati tidak pernah tumbuh dari rasa takut. Cinta hanya bisa tumbuh dalam ruang yang dilandasi dengan penghormatan dan kepercayaan.
Jika kamu memberikan segalanya tanpa batas, tanpa tujuan yang jelas, tanpa prinsip yang kokoh, maka kamu bukan sedang memberikan rasa cinta. Sebaliknya, kamu sedang merendahkan dirimu sendiri, menjual harga dirimu terlalu murah. Jangan salah paham, kehadiran itu penting, tetapi lebih penting lagi dari mana kehadiran tersebut berasal. Kamu harus tahu kapan perlu melangkah maju, kapan harus mundur sejenak tanpa perlu penjelasan panjang, kapan cukup diam bukan karena emosi negatif seperti marah atau dendam, tetapi karena kamu menghormati batas-batas yang ada. Batasan itu penting bukan untuk menjauhkan wanita darimu, melainkan untuk menciptakan rasa aman pada dirinya. Justru dalam batasan itulah perempuan merasa merdeka di dekat seorang pria. Seorang pria yang memiliki pendirian tegas namun lembut dalam tindakan dan hatinya. Dengan begitu, mereka tahu bahwa mereka tidak sedang bermain-main dengan seseorang yang bisa dikuasai sesuka hati. Ketika kamu mampu memegang batas itu tanpa dendam, tanpa amarah tersembunyi, dan tanpa sindiran halus, disitulah kekuatanmu terlihat. Kekuatan yang begitu langka ditemui pada hari ini. Ada satu sisi rapuh yang seringkali tak disadari oleh para pria ketika berbicara tentang wanita. Sisi ini bukan tentang kelemahan fisik atau ketidakmampuan, tetapi lebih kepada kebutuhan mendalam dan kesadaran emosional mereka. Wanita memiliki keinginan besar untuk dihargai, bukan hanya karena penampilan luar yang mereka upayakan, tetapi juga karena kekuatan mereka dalam bertahan menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Mereka jarang mengungkapkannya secara langsung, tetapi di dalam hati mereka selalu ada harapan agar seseorang dapat melihat perjuangan mereka yang tersembunyi di balik riasan, kerja keras yang tak kenal lelah, dan senyuman yang dipertahankan meski hati kadang lelah. Setiap perempuan berharap bahwa orang terdekatnya mampu memandang lebih dari sekedar apa yang tampak di permukaan. Mereka ingin dilihat bukan hanya sebagai objek keinginan, tetapi sebagai individu utuh yang meski tampak kuat, juga memiliki sisi-sisi yang lelah, rapuh, dan kadang butuh dihargai dalam ketidaksempurnaannya. Penghormatan sejati terhadap seorang wanita bukan datang dari pujian kala ia terlihat cantik atau sempurna, tetapi justru saat ia berada dalam kondisi paling rentan, ketika ia merasa takut, marah, tidak berdaya, atau sekedar membutuhkan ruang untuk dirinya sendiri. Jika seorang pria mampu mencintai wanita dengan cara seperti itu, dengan penuh penerimaan tanpa syarat, ia akan menjadi sosok yang begitu istimewa di mata seorang wanita. Wanita tersebut akan memberikan cintanya sepenuh hati, bukan hanya karena pria itu membuatnya bahagia, tetapi karena bersamanya ia bisa merasa menjadi dirinya sendiri, merasa utuh tanpa harus selalu menutupi cacat dan ketidaksempurnaan. Namun, untuk menjadi seorang pria seperti itu bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan keberanian dan kesabaran untuk belajar menerima situasi yang tak nyaman, untuk terbiasa mendampingi dalam kesunyian tanpa berusaha memperbaiki atau mengontrol segalanya. Ini berarti melawan dorongan untuk selalu memberikan jawaban, untuk segera menyelamatkan, atau merasionalisasi segala sesuatu. Kadang cinta sejati tidak muncul dari tindakan aktif atau kata-kata besar, melainkan dari keberadaan sederhana namun tulus, keberanian untuk tetap berada di sisi seseorang yang mungkin masih berjuang menyelesaikan persoalannya sendiri. Ketika seorang pria bisa mencapai pemahaman mendalam tentang hal ini, dia akan mendapatkan perspektif baru tentang kelembutan seorang wanita. Ia tidak akan pernah berpikir untuk memanfaatkan kelembutan ini demi egonya sendiri. Pria sejati tidak berusaha menaklukkan wanita atau memosisikan dirinya lebih tinggi. Sebaliknya, kehadiran pria sejati akan membawa rasa aman yang membuat seorang wanita mau membuka dirinya sepenuhnya. Bukan karena kelemahan, tapi karena akhirnya ia merasa menemukan tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa topeng atau beban, dan merasa dihargai sepenuhnya. Ketika kamu mampu hadir dengan cara seperti itu, tidak hanya membuat wanita merasa lebih dekat denganmu, tetapi juga membantumu berdamai dengan dirimu sendiri. Sebab, semua kelemahan yang kamu pahami dari wanita sebenarnya hanyalah cerminan dari kelemahan yang mungkin masih kamu sembunyikan dalam dirimu. Kebutuhan untuk dimengerti, rasa takut akan penolakan, perasaan tidak cukup, hingga keinginan dicintai tanpa syarat, semuanya ada di dalam diri kita.
Ketika kamu belajar menyentuh sisi itu pada wanita tanpa menghakimi, pada saat yang sama, kamu juga belajar menyentuh sisi itu dalam dirimu dengan penuh penerimaan. Itulah mengapa pria yang benar-benar memahami wanita tidak melakukannya dari tempat superioritas. Sebaliknya, ia hadir dari keberanian menghadapi luka batin dan kemanusiaan yang ada dalam dirinya. Pria seperti ini menjadi kuat bukan karena menyembunyikan kekurangan atau memakai topeng, tetapi karena ia cukup sadar untuk tidak menggunakan kekurangannya sebagai alasan menyakiti. Wanita dapat merasakan ketulusan itu dengan jelas. Mereka tahu kapan kamu berbicara karena ingin mendekat dan kapan kata-katamu muncul untuk sekadar mendominasi. Mereka paham kapan diamnya kamu adalah refleksi ketenangan dan kapan diam itu lahir dari rasa takut. Wanita juga bisa melihat perbedaan antara cinta yang datang dari keberlimpahan hati atau sekadar usaha menambal kekosongan. Tidak ada tempat untuk kebohongan atau manipulasi di sini. Bahkan jika semua taktik sudah dikuasai, fondasi batin yang rapuh tetap akan terlihat. Wanita yang matang, yang sudah lelah dengan permainan setengah hati, tidak akan tertarik pada pria yang hanya ingin mendekati tubuh mereka. Mereka mencari sosok yang mampu memahami cara berpikir mereka, menggenggam emosi mereka, dan tetap tegar saat keadaan menjadi sulit. Karena itulah, pria yang paling memikat bukanlah yang selalu hadir setiap waktu, melainkan yang punya ketegasan dalam sikap. Bukan pria yang memberikan segalanya tanpa batas, tetapi yang tahu kapan harus cukup. Bukan pula yang hanya sibuk memberi pujian, melainkan ia yang berani berkata jujur tanpa berniat menyakiti. Ketika kamu mampu hadir dengan cara seperti itu, tidak hanya membuat wanita merasa lebih dekat denganmu, tetapi juga membantumu berdamai dengan dirimu sendiri. Sebab, semua kelemahan yang kamu pahami dari wanita sebenarnya hanyalah cerminan dari kelemahan yang mungkin masih kamu sembunyikan dalam dirimu. Kebutuhan untuk dimengerti, rasa takut akan penolakan, perasaan tidak cukup, hingga keinginan dicintai tanpa syarat, semuanya ada di dalam diri kita. Ketika kamu belajar menyentuh sisi itu pada wanita tanpa menghakimi, pada saat yang sama, kamu juga belajar menyentuh sisi itu dalam dirimu dengan penuh penerimaan. Itulah mengapa pria yang benar-benar memahami wanita tidak melakukannya dari tempat superioritas. Sebaliknya, ia hadir dari keberanian menghadapi luka batin dan kemanusiaan yang ada dalam dirinya. Pria seperti ini menjadi kuat bukan karena menyembunyikan kekurangan atau memakai topeng, tetapi karena ia cukup sadar untuk tidak menggunakan kekurangannya sebagai alasan menyakiti. Wanita dapat merasakan ketulusan itu dengan jelas. Mereka tahu kapan kamu berbicara karena ingin mendekat dan kapan kata-katamu muncul untuk sekadar mendominasi. Mereka paham kapan diamnya kamu adalah refleksi ketenangan dan kapan diam itu lahir dari rasa takut. Wanita juga bisa melihat perbedaan antara cinta yang datang dari keberlimpahan hati atau sekadar usaha menambal kekosongan. Tidak ada tempat untuk kebohongan atau manipulasi di sini. Bahkan jika semua taktik sudah dikuasai, fondasi batin yang rapuh tetap akan terlihat. Wanita yang matang, yang sudah lelah dengan permainan setengah hati, tidak akan tertarik pada pria yang hanya ingin mendekati tubuh mereka. Mereka mencari sosok yang mampu memahami cara berpikir mereka, menggenggam emosi mereka, dan tetap tegar saat keadaan menjadi sulit. Karena itulah, pria yang paling memikat bukanlah yang selalu hadir setiap waktu, melainkan yang punya ketegasan dalam sikap. Bukan pria yang memberikan segalanya tanpa batas, tetapi yang tahu kapan harus cukup. Bukan pula yang hanya sibuk memberi pujian, melainkan ia yang berani berkata jujur tanpa berniat menyakiti. Di dalam ketegasan, terdapat sebuah kualitas yang mampu memberikan rasa damai mendalam kepada seorang wanita, yakni
kejelasan. Kejelasan menjadi sesuatu yang sangat berharga karena ia hanya dapat berasal dari seorang pria yang telah selesai dengan pencarian penuh keraguan untuk mendapatkan validasi. Seorang pria yang tahu bahwa terlepas dari ia dicintai atau tidak, ia tetap melangkah maju. Seorang pria yang paham bahwa diterima atau ditolak tidak akan mengubah fakta bahwa ia tetap berdiri teguh, sebab hidupnya bukanlah tentang membuktikan keberhargaan diri di depan wanita, melainkan tentang menjadi sosok yang ia sendiri hormati sepenuhnya. Ketika pria dengan karakter seperti ini hadir dalam kehidupan seorang wanita, sesuatu yang mengejutkan seringkali terjadi. Wanita yang sebelumnya bersikap dingin mulai membuka hati, sedangkan wanita yang selama ini agresif mulai menemukan ketenangannya. Bahkan wanita yang selama ini tertutup perlahan berani menyatakan dirinya, bukan karena sang pria berusaha mengubah mereka, tetapi karena sang pria menghadirkan ruang aman yang memungkinkan mereka untuk berhenti bertahan dalam peran keras yang dirasa wajib mereka mainkan. Di hadapan pria tersebut, mereka merasa mampu untuk melepas lapisan pertahanan dan berhenti menjadi sosok sempurna yang seolah harus selalu kuat. Pada saat-saat tersebut, sang pria dapat melihat wanita secara otentik. Begitu pula wanita itu mulai memahami dirinya dengan cara baru, tepat tanpa polesan manipulasi. Wanita bisa merasakan bahwa sang pria berbeda dari yang lainnya. Ia tidak menuntut cinta, tidak mendesak perhatian, tidak meminta pembuktian. Kehadirannya saja sudah cukup dan mampu menyentuh kedalaman hati wanita hingga ke titik-titik terdalam yang mungkin selama ini terabaikan, bahkan oleh diri mereka sendiri. Dalam momen tersebut, muncul rasa takut dalam diri wanita, takut kehilangan keberadaannya. Namun ketakutan itu bukanlah hasil dari permainan manipulatif seperti tarik ulur perasaan, melainkan dari kesadaran bahwa sosok seperti sang pria adalah langka dan tidak akan menunggu lama untuk menerima penghargaan yang layak. Pria semacam ini paham akan harga dirinya. Ia tahu di mana meletakkan energinya, hanya kepada orang-orang yang memiliki integritas tinggi, bukan kepada mereka yang membawa drama dan konflik emosional. Ia tidak lagi sibuk bertanya-tanya tentang apa yang diinginkan wanita, karena kini ia paham sepenuhnya bahwa yang diinginkan oleh mereka adalah seorang pria yang benar-benar mengenal jati dirinya. Pria itu bisa menyatakan keinginan untuk bersama, tetapi juga cukup kuat untuk pergi jika hubungan tersebut tidak lagi berjalan sehat. Kepergiannya dilakukan dengan tenang, tanpa kemarahan ataupun dendam. Ia mampu menjaga kedamaian karena telah membangun kehidupan yang independen dari pengakuan atau cinta orang lain sebagai sumber validasi. Kekuatan semacam ini tidak sungguh-sungguh dapat dipelajari melalui trik atau jalan pintas. Ia lahir melalui perjalanan panjang, melalui keberanian menghadapi diri sendiri secara transparan, dan melalui komitmen untuk membangun karakter kokoh yang tidak tergoyahkan oleh angin kehidupan. Pria semacam ini hanya mencintai saat ia tidak lagi tergantung pada hubungan itu demi kebutuhan pribadi. Ia mencintai utuh dan dari tempat penuh penerimaan diri. Ketika seorang pria tiba pada titik ini, cinta berhenti menjadi sesuatu yang dikejar tanpa arah. Sebaliknya, ia mengizinkan cinta datang dengan sendirinya dan hanya membuka hati kepada pasangan yang hadir dengan kesamaan sifat, keutuhan, kejujuran, kedewasaan. Saat dua individu seimbang bertemu, masing-masing sudah menyelesaikan perang internalnya, segala kerentanan bukan lagi dianggap sebagai medan perang. Justru kelemahan itu berubah menjadi jembatan penghubung untuk membangun hubungan yang berkembang dan saling menguatkan. Dan justru pada saat sang pria berhenti bergantung atau membutuhkannya secara berlebihan, dia pun menemukan dirinya tidak perlu bertahan atau memaksakan hubungan. Ketika hidup kembali kepada si pria sepenuhnya tanpa kebutuhan akan eksistensi wanita tertentu, itulah saat hubungan sejati dapat terbentuk dengan cara paling murni dan dewasa.